Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan perihal kebahasaan kritik dan esai. Di bab ini ada 5 kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama adalah persuasif, kemudian yang kedua adalah fakta, yang ketiga adalah menilai atau mengomentari, yang keempat adalah istilah teknis, kemudian yang terakhir ada kata kerja mental. Nah, yang pertama, persuasif. Persuasif itu kata kuncinya adalah mengajak. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu, mengajak ini persuasif biasanya ada di dalam teks iklan. Dia juga bisa berada di kebahasaan kritik dan esai. Tujuannya agar menggugah pemikiran pembaca sehingga akhirnya pembaca setuju dengan ide yang disampaikan penulis. Kemudian yang kedua ada fakta. Fakta itu adalah kejadian yang sebenarnya. Di dalam kritik dan esai, tujuannya berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Kemudian yang ketiga ada menilai atau mengomentari. Di dalam menilai atau mengomentari, tujuannya untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Kemudian yang keempat ada istilah teknis. Ini tujuannya agar dapat sepaham pada suatu pembahasan tertentu yang perlu dijelaskan secara detail. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada kata kerja mental. Kebahasaannya, tujuannya adalah agar dapat sepaham pada suatu pembahasan tertentu yang perlu dijelaskan secara detail. Nah, untuk yang pertama, persuasif, mengajak, itu di dalam esai contohnya adalah pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat babnya atau topiknya kemudian dijelaskan di situ tentang di dalam tubuh yang kuat ada pola hidup yang sehat. Seperti itu. Itu mengajak secara tidak langsung. Kemudian di dalam kritik biasanya penulis akan memberikan kelebihan atau kekurangan terhadap suatu karya sastra. Kemudian secara halus penulis mengajak untuk setuju agar pembaca setuju dengan apa yang dikatakan penulis, tapi tidak mengajak secara langsung. Begitu. Nah, kemudian di dalam fakta yang kedua, kebahasan yang kedua, kejadian yang sebenarnya ini biasanya diselipkan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau di dalam esai misalnya dia membahas perihal COVID, maka dia akan memberikan data-data yang ada tentang COVID-19. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menilai atau mengomentari. Kalau di dalam kritik biasanya memberikan penilaian terhadap film atau novel atau karya sastra yang lain, entah itu kurang atau lebihnya. Contohnya seperti ini, narasi antar peristiwa dirangkai dengan sangat apik oleh penulisnya. Itu di dalam kritik. Kalau di dalam esai biasanya tampaknya kebijakan tersebut memang berniat untuk mensejahterakan rakyat, hanya saja fakta lapangan berkata lain. Begitu. Kemudian yang keempat ada istilah teknis. Kalau di dalam kritik, maka karya sastra ya ini ya, novel, maka yang akan dibahas adalah majas, konflik, diksi, seperti itu. Kalau misalnya yang dibahas adalah film, maka yang dibahas adalah alur, tokoh, dan yang lain-lain. Kalau di dalam esai, biasanya kalau misalnya membahas COVID-19, maka yang akan dibahas tentang virus, istilah teknisnya, bakteri, dan yang lain-lain. Jadi istilah yang digunakan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kata kerja mental. Jadi kata kerja ada banyak macam, salah satunya adalah kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu contohnya seperti bahagia, sesuatu yang berhubungan dengan mental, atau sedih, atau marah,
jadi yang berhubungan dengan mental ya, seperti itu. Nah, itu adalah kelima kebahasaan kritik dan esai. Saya harap teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.